Shalom IC Family, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian tetap semangat dan sehat terus ya. Dan tetap di rumah aja demi kebaikan kita bersama. Hari ini karena kita masih harus ibadah di rumah, IC juga sediain khotbah buat kita sama-sama renungkan. Yuk kita ambil waktu buat fokus sama Tuhan di harinya. God bless. Salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Selamat siang rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan. Saya baru sempat merenungkan firman Tuhan hari ini di siang hari dan saya rindu membagikannya kepada kalian. Bagian firman Tuhan ini rekan-rekan saya ambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-13, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-21. 2 Raja-Raja pasal yang ke-13 ayat 14 hingga ayat yang ke-21. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia katanya, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Berkatalah Elisa kepadanya, "Ambillah busur dan anak-anak panah." Lalu diambilnyalah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada raja Israel, "Tariklah busurmu." Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, "Bukalah jendela yang di sebelah timur." Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, "Panahlah." Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, "Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap." Sesudah itu berkatalah ia, "Ambillah anak-anak panah itu." Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada raja Israel, "Pukulkanlah itu ke tanah." Lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, "Seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram." Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, dibandingkan dengan pendahulunya Elia, saya melihat bahwa pelayanan Elisa jauh lebih panjang, rekan-rekan. Pelayanan Elisa jauh lebih lama dibandingkan dengan pelayanan Elia. Dan kalau saya melihat rekan-rekan, Elisa adalah salah satu nabi yang mengakhiri pelayanannya dengan baik. Seorang nabi yang mencapai finishing well. Itulah yang saya lihat dari bagian firman Tuhan ini. Kalau kita membandingkan Elisa dengan Elia, maka kita dapati bahwa Elia di akhir pelayanannya kurang begitu mulus. Karena ia sempat frustasi, dia sempat stres, dan dia sempat meminta Tuhan agar Tuhan mencabut nyawanya. Sepertinya rekan-rekan, Elia kurang mulus di dalam mengakhiri pelayanannya. Dan kalau kita melihat nabi-nabi yang lain seperti Musa, kita bisa melihat bahwa Musa pun gagal di akhir pelayanannya. Itu sebabnya Tuhan tidak mengizinkan Musa memasuki tanah perjanjian. Namun berbeda rekan-rekan ketika kita melihat Elisa. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita melihat bahwa Elisa adalah seorang pelayan Tuhan yang setia melayani Tuhan. Dari sejak ia dilantik oleh Elia, dia seorang pelayan Tuhan yang setia.
Ada banyak mujizat yang dikerjakan Tuhan melalui Elisa. Dan sampai akhir hidupnya rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, kita mendapati bahwa Elisa adalah seorang pelayan Tuhan yang setia. Dia tetap berkarya bagi Tuhan di akhir hidupnya. Dia tetap bernubuat, tetap mengharapkan sesuatu yang baik terjadi atas Israel. Bahkan kalau kita lihat rekan-rekan, kematiannya pun menjadi berkat bagi orang lain. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Elisa pun mati dalam kondisi sakit, rekan-rekan. Elisa pun mati dalam kondisi sakit. Ya, sebelum dia mati dia mengalami sakit, Alkitab katakan demikian. Dan saya tidak tahu apa penyakit yang dialami oleh Elisa. Namun kita bisa melihat satu hal bahwa penyakit ternyata tidak mengubah atau membuat dia menyangkali imannya. Dia tetap percaya kepada Tuhan walaupun dia sakit. Dia tetap berkarya bagi Tuhan walaupun dia sakit. Inilah yang bisa kita dapati rekan-rekan dari seorang Elisa. Dia tetap berkarya bagi Tuhan sampai akhir hidupnya. Saya tidak tahu berapa lama Elisa hidup, tetapi sejak dia dipanggil Tuhan sampai akhir hidupnya, dia terus berkarya bagi Tuhan. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita yang terpenting bukanlah berapa panjang kita hidup. Di dalam hidup ini yang terpenting adalah seberapa efektif kita hidup menjadi berkat bagi orang lain. Hari ini rekan-rekan barangkali banyak orang yang takut terkena corona karena mereka takut mati. Kenapa mereka takut mati? Karena salah satunya mereka tidak siap berhadapan dengan kematian. Karena belum banyak hal yang barangkali mereka lakukan bagi Tuhan. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, jika hari ini Tuhan masih memberikan kehidupan bagi Anda dan saya, Tuhan rindu kita seperti Elisa yang terus berkarya bagi Tuhan, yang terus efektif menggunakan hidup ini. Dan saya rindu juga supaya Anda dan saya bisa mengakhiri hidup ini seperti Elisa. Kita mengakhirinya dengan finishing well, dengan finish yang baik. Itu sebabnya rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, teruslah berkarya bagi Tuhan. Dan mohonlah supaya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita bisa mengakhiri pertandingan iman kita ini dengan baik. Biarlah kiranya Elisa bisa menjadi teladan hidup bagi Anda dan saya. Dia bukan hanya memulai pelayanannya dengan baik, tetapi dia mengakhiri pelayanannya dengan baik. Demikian juga yang dilakukan oleh Kristus. Dia bukan hanya mengawali pelayanannya dengan baik, tetapi Kristus juga mengakhiri pelayanannya dengan baik. Teruslah berkarya bagi Tuhan di tengah-tengah segala kondisi yang ada ini. Tuhan Yesus memberkati. Thank you ke Edi dan tim yang udah prepare khotbahnya. Semoga firman hari ini memberkati kita semua. Yang merasa terberkati, boleh banget di-share ke teman-teman kalian, biar kita juga bisa saling menguatkan di situasi seperti ini. Dan jangan lupa hit the like button supaya IC makin semangat bikin podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan memberkati.